Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah Majelis Ta'lim Rasuna Epicentrum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Hambali rahimahullahu taala, dan kita sudah menyelesaikan muqaddimah. Kemudian pada pertemuan lalu telah kita bahas juga tentang talbis iblis terhadap orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang dan agama-agama yang menyimpang. Dan kita masih belum selesai dari bab tersebut, yaitu bab 5 tentang orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Di sini Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala membuat subjudul dengan judul Dzikru talbisihi ala al-falasifah wa tabi'ihim, yaitu penyebutan tentang talbis iblis terhadap kaum falasifah, maksudnya ahli filsafat Yunani, wa tabi'ihim, dan orang-orang yang mengikuti para pengikut ahli filsafat Yunani tersebut, ya. Kita sudah singgung sebelumnya tentang para filsuf, ya. Di sini Imam Ibnu Jauzi rahimahullah kembali mengulang tentang pemikiran-pemikiran falasifah, bagaimana syaitan masuk dalam pemikiran mereka sehingga mereka ngelantur dalam berbicara tentang teologi, tentang ketuhanan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwasanya falasifah ini seperti Sokrates, kemudian Plato, kemudian Aristoteles, Plotinus, dan yang lain-lainnya, mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Orang yang sangat cerdas, dan mereka menulis tentang hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara hisiah yang nampak, ya, biologi atau kimia atau fisika, dengan otak mereka yang luar biasa cerdasnya. Kemudian pemikiran mereka tersebut tertuangkan dalam buku-buku yang mereka tulis, kemudian bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama di zaman Khalifah Al-Ma'mun, sehingga kaum muslimin terpesona, kagum melihat pemikiran orang-orang falasifah yang luar biasa. Artinya hal-hal ini belum pernah dibicarakan oleh kaum muslimin, ya, tentang hal-hal yang begitu detail tentang perkara dunia, tentang biologi, tentang kimia, tentang fisika. Ternyata orang-orang Yunani sudah sampai pemikiran mereka tentang hal-hal tersebut, ya. Tapi yang jadi masalah, ya, ketika mereka kemudian berbicara tentang teologi, tentang ketuhanan, sementara mereka berpangku kepada kecerdasan otak mereka, dan mereka tidak menyambut sinar kenabian, nurun nubuwah, ya, mereka tidak berusaha melihat penjelasan para nabi, para anbiya, para rasul, ya, dan mereka ingin memikirkan tentang Tuhan secara istiqlal, secara merdeka. Ya, akhirnya mereka pun ngawur, ya, karena otak ini di luar kemampuan untuk berbicara tentang Tuhan. Otak kita hanya bisa menangkap tentang Tuhan secara global. Tuhan itu ada, ini jelas. Otak kita bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Akal kita bisa mengantarkan Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha dahsyat, dan yang lainnya. Tetapi secara detail tentang Tuhan bagaimana, proses penciptaan bagaimana, ini semua tidak bisa diduga-duga. Oleh karenanya mereka terjebak dengan zunun mereka, kata Ibnu Jauzi. Orang-orang falasifah ini, mereka ketika berbicara tentang teologi, mereka tidak punya landasan. Ya, apa yang mau dijadikan landasan untuk dianalogikan? Kalau bicara tentang perkara yang hisiah, perkara yang nampak, oke. Bicara tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia, tentang medis. Tapi ketika bicara tentang sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dianalogikakan dengan perkara yang nampak, maka ini sulit, sehingga mereka akhirnya hanya berbicara dengan zon, dengan persangkaan-persangkaan, ya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, annahum infaradu bi araihim wa uqulihim wa takallamu bi muqtadha dhununihim min ghairi iltifatin ilal anbiya. Ya, mereka bersendirian dalam otak mereka dan akal mereka, pendapat mereka, dan mereka berbicara hanya sekedar konsekuensi dari persangkaan-persangkaan mereka tanpa menengok kepada ajaran-ajaran para nabi. Akhirnya timbullah berbagai macam pendapat di kalangan mereka. Yang menakjubkan, Ibnu Jauzi mengatakan ketika menjelaskan tentang falasifah, ketika mereka berbicara tentang perkara yang hisiah, yang nampak, maksudnya biologi, kimia, fisika, rata-rata mereka sepakat. Khilaf mereka ya tidak seberapa. Tapi ketika mereka sudah bicara tentang ketuhanan,
Karena tidak ada landasan, akhirnya mereka pun banyak khilaf ya. Karena memang sesuatu tidak bisa jadi landasan untuk berpikir, akal keterbatasan. Maka saya sering sampaikan, kita nggak usah bicara tentang masalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bicara tentang ruh saja yang ada pada jasad kita, yang selalu berhadir bersama kita. Kita nggak bisa menerangkan ruh itu dari unsur apa, bagaimana bentuknya, gemuk atau kuruskah, panjang atau apakah, dari unsur mana, bagaimana dia beredar di dalam jasad, bagaimana kita nggak tahu. Sehingga kalau ada 1000 pakar biologi atau pakar fisika atau pakar kimia, kita sudah berbicara tentang ruh, akan ada 1000 pendapat atau mungkin 1001 pendapat. Ya, karena tidak ada landasan untuk jadikan pegangan untuk bisa berbicara tentang ruh. Makanya Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Kalau ruh saja tidak bisa kita berbicara tentang ruh ya. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang dia usah jin aja. Maksudnya jin bagaimana jin bisa bertasyakul, bisa menjelma. Siapa yang bisa jelaskan secara ilmiah? Ya, kemampuan ilmu manusia terbatas. Bagaimana menjelma, bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi hewan, jadi wanita cantik, jadi apa? Bagaimana dia bisa masuk dalam tubuh manusia? Bagaimana dia bisa menguasai akal manusia? Siapa yang bisa menjelaskan? Bagaimana dia bisa berbicara dengan suara manusia? Siapa yang bisa menjelaskan secara ilmiah? Ya. Ada kawan saya punya ponakan kemasukan jin, tahu-tahu bisa nyanyi lagu tembang Jawa, padahal dia nggak tahu bahasa Jawa. Tahu-tahu bisa. Siapa yang bisa menjelaskan? Ini gaib, padahal jin gaib. Apalagi kita bicara tentang Khalik, sang pencipta. Ya, ketika kaum falasifah tidak punya landasan, mereka takallamu bi muqtadha dhununihim, kata Ibnu Jauzi, mereka berbicara sekedar persangkaan-persangkaan, akhirnya mereka ngawur dan mereka berselisih dengan perselisihan yang sangat sangat banyak. Taib, kita sebutkan saya ringkaskan dari falasifah. Akidah falasifah tentang Tuhan, tentang pencipta. Ada beberapa mazhab ya, ada beberapa mazhab di kalangan mereka ya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya Dahriyah, yaitu ini Dahriyah, disebut dengan Dahriyah. Falasifah Dahriyah itu Tuhan tidak ada, pencipta tidak ada. Sudah selesai, dia bilang pencipta tidak ada. Alam terjadi begitu saja tanpa ada pencipta. Mudah. Yang lain berpendapat lebih, dan ini pendapatnya Sokrates, kemudian Plato, Aristoteles, bagaimana dinukil dari buku-buku mereka, ya, bahwasanya mereka menetapkan alam ini tercipta dari illah, namanya dengan illah, dari illah, al-illah tamah, yang mereka sebab utama ya. Sebab pertama, causa prima kalau mungkin bahasa kerennya. Yang mereka katakan bahwasanya causa prima adalah sesuatu yang sangat simpel dan dia statis ya, disebutkan dalam buku-buku mereka. Sehingga mereka mengatakan causa prima inilah yang seakan-akan berfungsi sebagai Tuhan. Ya, seakan-akan berfungsi sebagai sebab penciptaan. Tetapi yang jadi masalah, mereka tidak menempatkan causa prima ini sebagai as-sani, sebagai pencipta. Sebenarnya mirip, jadi akhirnya pendapatnya mirip. Yang satu mengatakan Tuhan tidak ada, ini mengatakan ada sebab utama. Tapi sebab utama tersebut, kata mereka, dia datang bersamaan dengan alam semesta. Causa prima tersebut ya azali bersama alam. Ya, jadi bukan causa prima dulu baru alam semesta belakangan, tidak. Jadi mereka mengatakan alam dan causa prima illah tadi sama-sama keberadaannya. Ya, sama-sama. Cuma ini sebab, ini akibat. Tetapi sebab dan akibat itu keberadaannya sama. Dan ini yang disebut dengan pemikiran tentang qidamul alam, bahwasanya alam semesta ini azali
Mereka tentu iblis masuk dalam pemikiran mereka. Mereka mengatakan bahwasanya kausa prima adalah suatu sebab yang sangat sempurna. Kalau suatu sebab yang sangat sempurna, maka sebab tersebut akibatnya tidak akan terlambat. Akibatnya akan bersamaan dengan sang sebab sehingga munculnya bersamaan. Ya kita berpikir sederhana, akibat pasti setelah sebab, ya kan? Ini sebabnya pena jatuh. Akibat pena jatuh. Kenapa pena jatuh? Karena sebabnya ada, saya lepas. Ya. Tidak ada namanya sebab dan akibat bersamaan. Kalau sebab dan akibat bersamaan, kita nggak tahu mana sebab, mana akibat. Ya. Tapi mereka, kemasukan logika iblis, mereka mengatakan kausa prima, ini sangat sempurna. Sehingga sangat sempurna, akibat yang muncul dari dia tidak boleh terlambat, harus sama persis dengan sebab tersebut. Sehingga melazimkan, kata mereka, alam ini adalah azali bersama sebab tersebut. Jadi kata mereka kausa prima tersebut azali bersama alam. Karena sebab tersebut sempurna sehingga akibatnya tidak boleh terlambat. Harus bersamaan. Ini apa namanya? Logika ya. Ini kan main logika. Enggak. Kalau kita dalam Islam enggak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mencipta, Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah itu urusannya kalau ingin sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Ada sebab, ada akibat. Akibat muncul belakangan setelah sebab, ya, langsung tanpa ada jeda, tapi langsung tanpa ada jeda. Tapi mereka enggak, kalau mereka orang falasifah, sebab dan akibat persis berbarengan. Ya, akhirnya sebab yang mereka sebut dengan kausa prima sebagai sebab terjadinya alam semesta ini yang fungsinya seperti Tuhan, membuat mereka menyatakan alam semesta azali bersama dengan sebab tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan munculnya akibat, dalam hal ini akibat maksudnya apa? Alam semesta, ya. Alam dari sebab adalah konsekuensi dari sebab. Ya, jadi mereka mengatakan sebab ini bukan berkehendak menciptakan akibat, tidak. Perhatikan sini, ini terlalu tinggi, tapi ya begitulah ya. Mereka mengatakan, antum bisa baca dalam Talbis Iblis, ya. Jadi mereka mengatakan akibat alam semesta ini bukan terjadi karena keinginan dari kausa prima, tetapi dia terjadi merupakan konsekuensi dari sempurnanya kausa prima tersebut mengkonsekuensikan adanya alam. Jadi alam adalah hasil dari konsekuensi adanya sebab yang sangat sempurna. Beda kalau kita orang Islam, Tuhan ingin menciptakan, Tuhan dulu maha sempurna, tidak ada sesuatu pun, kemudian Tuhan menciptakan. Kalau mereka enggak, jadi alam terjadi bukan karena kehendak kausa prima, jadi bukan, tapi adalah konsekuensi dari kausa prima, dibedakan. Akibat dari sebab adalah konsekuensi dari sebab, bukan kehendak kausa prima, bukan. Sehingga mereka mengatakan, mereka menolak kausa prima ini punya keinginan, ya, dan ini syubhat. Ya. Mereka bilang Tuhan sudah sempurna. Sebab ini kausa prima ini sudah sangat sempurna sehingga dia tidak melakukan sesuatu karena tujuan tertentu, karena kalau dia melakukan sesuatu karena tujuan tertentu maka dia bukan Tuhan, dan macam-macam, ya. Intinya inilah kesimpulannya, mereka dimasuki oleh iblis sehingga mereka mengatakan alam semesta ini adalah azali, bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi sejak azali sudah ada, ya. Kemudian jadi konsekuensinya alam ini azali. Konsekuensinya alam azali. Alam azali atau alam qadim. Kemudian mereka mengatakan juga konsekuensi yang berikutnya, alam azali, alam juga abadi. Mereka bilang tidak ada namanya alam hilang, alam abadi. Kita sudah melihat matahari jutaan tahun tidak berubah, abadi, tidak akan ada namanya alam hancur. Sebagaimana dia azali dan dia berarti keberadaannya adalah azali, pasti adanya, maka kalau dia azali maka dia juga akan
abadi. Ya, ini semua murni logika. Ya. Nah, makanya kemudian timbul perselisihan di kalangan mereka. Sudah bahas tentang masalah bagaimana pengaruh filsafat terhadap pemikiran firqah-firqah yang ada dalam pengajian khusus tersendiri. Bagaimana pengaruh filsafat terhadap Jahmiyah, terhadap Mu'tazilah, terhadap Asy'ariyah, terhadap ahli filsafat seperti Ibnu Sina dan yang lainnya. Tapi intinya ini benar-benar murni konsekuensi dari logika mereka. Tanpa ada dalil sama sekali, mereka mempersyaratkan Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus memunculkan akibat tanpa akibat tersebut tidak boleh belakang, tapi bersamaan dengan Tuhan tersebut. Tuhan tersebut alam yang muncul bukan karena keinginannya, tapi konsekuensi dari kesempurnaannya. Dan alam ini azali dan alam ini adalah abadi. Dan ini semua tentunya bertentangan dengan akidah yang kita miliki. Tentu ini Ibnu Jauzi rahimahullah ketika menyebutkan ini hanya sebagian, karena sungguhnya mereka sendiri khilaf antara Plato dengan Aristoteles dengan Plotinus. Mereka ada khilaf yang kuat yang sudah pernah saya sampaikan dalam kajian tersendiri. Taib, ini satu mazhab. Mazhab yang lain, ini mazhab pertama, mazhab kedua. Jadi saya katakan tadi mazhab pertama Dahriyah mirip dengan mazhab kedua. Dari sisi sebenarnya Tuhan tidak ada ya. Sebenarnya Tuhan tidak ada karena alam terjadi bukan karena kehendak Tuhan, tapi konsekuensi dari sebab yang sempurna tadi. Tapi ada pendapat yang ketiga. Dari kalangan falasifah, mereka mengatakan kami melihat pencipta itu ada. Pencipta itu ada. Dalilnya, kata mereka, dalilnya karena kami melihat alam ini muhdats. Muhdats itu baru, ya. Dari tidak ada menjadi ada. Banyak ya. Contoh kita, manusia dulu kita nggak ada tumbuhan dari tidak ada menjadi ada, kemudian sirna, hewan dari tidak ada menjadi ada, kemudian dimakan, kemudian seperti itu ya. Banyak perubahan. Ini menunjukkan ini ada, berarti ada muhditsnya. Semua ini adalah sesuatu yang muhdats, berarti ada penciptanya. Terus mereka mengatakan lagi, tetapi kami jadi bimbang ketika ada seorang di lautan mau tenggelam, kemudian dia minta tolong kepada Tuhannya, dia tidak ditolong. Berarti Tuhan ini jadi masalah ini. Berarti seakan-akan Tuhan tidak ada. Logika kami menunjukkan Tuhan itu ada, tapi kenyataan Tuhan itu tidak ada. Sehingga akhirnya mereka pun mulai berbicara tentang, mereka pun khilaf. Khilaf tentang hakikat pencipta tersebut. Ada 3 pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Jauzi menyampaikan pendapat pertama, Tuhan tersebut ketika menciptakan, dia melihat ciptanya sudah sempurna, dia takut nanti ada perubahan, maka dia pun bunuh diri. Ya. Tuhannya bunuh diri. Ini pendapat mereka. Kita bilang kok aneh Ustaz? Ya, nah ini logika, konsekuensi logika saja. Logika masing orang logika macam-macam. Dilihat begini, Tuhan mungkin ada, setelah cipta dia bunuh diri. Karena kalau tidak bunuh diri, dia nanti alam bisa berubah. Dia sudah ciptakan alam yang sangat sempurna, kalau gitu tidak ada fungsinya lagi, dia bunuh diri. Alam sudah sempurna, Tuhan bunuh diri. Kita bilang, buktinya kita panggil-panggil Tuhan, Tuhan tidak muncul. Tuhan berarti sudah tidak ada. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia mengatakan Tuhan lemah, ya. Tuhan menciptakan makhluk terlalu hebat. Tuhan lemah, hanya nonton, ya. Hanya nonton aja, ya udah. Dia ciptakan alam terlalu hebat, dia nggak bisa, ya sudah, dia nggak bisa, dia sudah bikin sistem, Tuhan sudah bikin sistem aturan sunatullah bahwa sebegini, aturan sudah berlaku, kemudian dia nonton, dia mau ngatur nggak bisa lagi, sehingga ada yang minta tolong tidak bisa dia tolong, ya karena mereka menganggap buktinya ada kejahatan, buktinya ada bencana alam, ini berarti Tuhan sudah tidak bisa ngatur lagi. Jadi mereka namanya muskilatus syarr, ya, ada buku pembahasan tentang muskilatus syarr, jadi mereka kok ada keburukan di alam. Ini Tuhan, kalau Tuhan ada harusnya tidak ada keburukan. Logika mereka begitu. Ini sudah kita bahas dalam masalah pembahasan ateisme, ya. Tapi intinya mereka mengatakan
makhluk terlalu hebat, Tuhan sekedar nonton. Pendapat yang ketiga, kata mereka bahwasanya Tuhan menyebar dirinya ke seluruh alam. Jadi Tuhan menyatu dengan seluruh alam. Ini semua akidah falasifah Yunani yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan ini murni hanyalah sekedar logika. Iblis main logika mereka. Mereka tidak punya cahaya kenabian untuk memikirkan tentang Tuhan. Akal mereka tidak mampu. Mereka maksakan mikir tentang Tuhan, akhirnya mereka buntu. Dan mereka pun berselisih sebagaimana yang kita sebutkan secara umum ada 3 pendapat besar. Ada yang menolak Tuhan, ada yang mengatakan Tuhannya causa prima, hanya sebab tapi akibatnya muncul bukan dengan kehendaknya. Yang ketiga, Tuhan itu ada tapi Tuhan tidak ada fungsinya. Ini 3 pendapat dari kalangan falasifah. Udah. Baik, kita lanjutkan, masih berlanjut tentang falasifah. Ibnu Jauzi juga menyebutkan tentang dalam kitabnya Talbis Iblis ya. Tentang masalah ilmu Tuhan, ilmu Allah ya. Ilmu Khalik. Ini tentu bagi yang menetapkan ada pencipta, entah causa prima atau pencipta ya. Falasifah berpendapat ya. Falasifah Yunani. Dan ini termaktub dalam buku-buku mereka, pernyataan Aristoteles ya. Dan buku-buku Aristoteles sudah terjemahkan dalam bahasa Arab ya. Buku Plato juga ya. Konun Plato ya. Buku-buku sudah diterjemahkan ya dalam bahasa Arab. Falasifah Yunani mengatakan bahwasanya pencipta tidak mengetahui, pencipta tidak berilmu kecuali hanya dirinya. Sama, ini juga logika semata. Kenapa falasifah ini berpendapat demikian? Kata dia karena Tuhan itu sempurna. Logikanya sederhana, setan masuk kata mereka, Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak boleh memikirkan kecuali yang sempurna pula. Maka dia tidak boleh memikirkan tentang makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Maka yang dia pikirkan dirinya sendiri. Dan ini tentu ngawur ya. Kalau logikanya masuk, ini iblis ya. Jadi logikanya apa? Subhatnya logikanya. Tuhan Maha Sempurna. Dan tidak boleh mikir. Kecuali yang sempurna pula. Yaitu dirinya. Yaitu dirinya semata. Kalau kita lihat sekilas logis, ya logis menurut falasifah Yunani. Tapi kalau kita praktekkan, inilah kekurangan. Masa Tuhan tidak tahu? Kelazimannya apa? Tuhan tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Tuhan hanya tahu tentang dirinya saja. Dia tidak tahu sekelilingnya. Tidak tahu apa yang terjadi pada hewan, pada makhluk ciptaannya. Kalau kita Islam enggak. Ala ya'lamu man khalaq. Allah mengetahui semua yang Allah ciptakan. Wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui makhluknya, Allah mengurus makhluknya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mengurus rezekinya, Allah yang ngurusin. Allah tahu ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu lirikan mata dan apa yang disembunyikan dada manusia, Allah tahu. Ya, semuanya Allah tahu ya. Kalau mereka enggak, logika mereka ini logika bahaya. Allah Tuhan sempurna, Tuhan tidak boleh memikirkan kecuali sempurna, berarti Tuhan hanya tahu tentang dirinya saja. Selainnya enggak tahu. Maka aneh. Berarti lebih sempurna makhluk daripada Tuhan. Hewan aja tahu tentang Tuhannya. Manusia tahu tentang penciptanya. Ya, manusia saya Firanda, saya memikirkan diri saya memikirkan anak istri saya memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, saya mikir alam semesta, banyak yang saya pikirkan. Sementara mereka bilang Tuhan terbatas pada dirinya saja. Ini contoh logika benar dimasuki oleh iblis sehingga kemudian sampai pada pemikiran seperti ini. Nah, ini mempengaruhi Ibnu Sina, ya. Logika ini mempengaruhi Ibnu Sina, terpengaruh dengan logika ini. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi ya. Sehingga tapi dia lebih mending sedikit ya. Dia mengatakan
namun lebih mending sedikit. Dia mengatakan Allah mengetahui makhluknya secara kulli. Kulli itu maksudnya secara apa ya? Secara global. Ya. Bukan terperinci. Jadi Allah hanya mengetahui secara sunatullah berlaku bahwasanya kalau orang menikah punya anak misalnya, kalau orang tidak makan maka mati. Allah hanya tahu secara kulliyat seperti itu. Adapun secara terperinci, Firanda sekarang sedang ngapain, kita sedang ngapain, Allah tidak tahu. Syubhatnya sama. Ibnu Sina punya syubhat dan ini saya sudah bahas dalam tesis saya. Syubhatnya apa? Logika Ibnu Sina. Ya, makhluk berubah-ubah. Makhluk itu berubah-ubah dan ada yang buruk. Tidak pantas Allah memikirkan ini semua. Subhanallah. Gara-gara ini Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali. Yang mengatakan Allah hanya mengetahui makhluknya secara global. Ya, tidak secara detail, dan ini bertentangan dengan banyak ayat. Murni Ibnu Sina terjebak dengan logika falasifah Yunani. Dia hanya terjebak dengan logika filsafat Yunani sehingga dia berpendapat demikian dalam buku-bukunya ya. Kemudian Ibnu Jauzi juga menyebutkan ini juga mempengaruhi Mu'tazilah ya. Mu'tazilah yang kemudian mengatakan bahwasanya ilmu Allah wa zatuhu, ilmu Allah wa qudratuhu wa zatuhu. Ilmu Allah dan kudrah Allah adalah zatnya sendiri. Ini pembahasan lebih detail kita tidak akan bahas karena terpengaruh dengan pemikiran filsafat bahwasanya namanya Tuhan itu simple, tidak boleh terdiri atas kasrah, tidak boleh terdiri atas beragam. Jadi Tuhan itu satu kesatuan. Makanya tidak boleh mengatakan zat dan ilmu, tapi ilmu Allah itu zatnya Allah sendiri. Allah berilmu, ilmu Allah adalah zat Allah itu sendiri. Ini hanya filsafat yang tidak perlu dipahami. Pembahasannya lebih spesifik bagi orang-orang yang membahas tentang asma wa sifat. Tapi intinya ini saya kasih gambaran sederhana bagaimana filsafat iblis masuk dalam pemikiran filsafat karena dia memikirkan tentang Tuhan tanpa ada petunjuk dari kenabian, ajaran Nabi, sehingga dia logika sendiri. Logika liar. Ya, masing-masing punya logika. Filsafat Yunani punya logika, Aristoteles punya logika, Ibnu Sina punya logika, masih mending sedikit tapi sama-sama ngawur ya. Taib, kemudian berikutnya masih juga tentang filsafat, tentang al-ba'ats. Tentang hari kebangkitan. Akidah falasifah. Jadi mereka mengingkari kebangkitan jasad dan mengingkari dikembalikan ruh ke jasad. Ini sehingga mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak ada ya. Surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka tidak ada. Ini sama, ini mempengaruhi pemikiran Ibnu Sina.
Ibnu Sina terpengaruh. Dalam kitabnya Risalah Al-Atuhiyah, Ibnu Sina mengatakan tidak ada kebangkitan jasad. Yang ada hanya ruh. Gara-gara ini juga beliau dikafirkan. Gara-gara ini beliau juga dikafirkan oleh Ghazali, ya. Karena mengingkari kebangkitan jasad sama dengan pemikiran orang-orang musyrikin Arab dahulu. Apa namanya? Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin di antaranya, wa daraba mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang kafir mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang ini setelah sirna, ya. Sehingga dia mengatakan tidak mungkin kebangkitan jasad. Kenapa? Murni logika. Karena logika mereka tidak sampai. Ya, kata mereka, bagaimana? Sekarang sederhana begini. Ada ini misalnya ini daging manusia. Manusia ini dagingnya segini. Sekarang dia punya jasad. Jasadnya misalnya dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu akhirnya dimakan lagi oleh manusia yang lainnya. Sehingga terkadang satu daging aja di-sharing oleh beberapa makhluk. Ya, manusia pertama, ikan hiu, manusia kedua, sehingga ada irisan anggota tubuh yang bergabung pada manusia pertama, manusia kedua, dan selanjutnya mungkin dan yang lainnya. Sehingga mereka bilang ini tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin. Kemudian bagaimana yang sudah hancur tulang daging-daging sudah jadi unsur yang lain, sudah jadi pohon, sudah jadi hewan, bagaimana bisa kembali lagi? Ini semua tidak masuk logika mereka dan tidak masuk logika dari Ibnu Sina. Sehingga akhirnya mereka mengatakan tidak ada kebangkitan jasad, ya. Dan ini sudah kita jelaskan dalam pembahasan secara detail bahwa ini adalah kekufuran yang benar-benar Allah mampu untuk membangkitkan itu semua. Allah mampu untuk mengulangi proses kimia untuk dikembalikan kembali, yang sudah jadi debu bisa menjadi daging kembali, dan Allah menumbuhkan, ya, dan manusia dibangkitkan dari bagian tubuh mereka di dunia, kemudian juga Allah tumbuhkan bagian manusia tersebut dengan pertumbuhan tersendiri. Intinya ini murni logika, membuat orang-orang filsafat Yunani terjebak dengan logika mereka karena tidak dibimbing oleh wahyu dan diikuti oleh sebagian pengikut mereka seperti Ibnu Sina dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, setelah menyebut tentang falasifah dan para pengikutnya, Ibnu Jauzi membuat subbab judulnya Dzikru talbisihi ala ashabil hayakil. Hayakal, ya. Ya, Dzikru talbisi ala ashabil hayakil, tentang talbis iblis terhadap orang-orang menyembah haikal-haikal. Maksudnya apa? Jadi Ibnu Jauzi menyebut ada sekelompok manusia, ya, yang mereka meyakini bahwasanya benda-benda langit di alam sana, di langit, benda-benda langit seperti planet-planet, planet-planet tersebut ada ruhnya, ya. Ada ruhnya, yang ruh tersebut menempati planet-planet tersebut, dan gerakan-gerakan planet-planet tadi mempengaruhi terjadinya peristiwa-peristiwa di alam ini. Jadi mereka mengatakan ada planet tersebut ada ruhnya, seperti ruh bagi jasad manusia. Tapi di sana di alam langit sana. Sehingga kemudian mereka memiliki pengagungan terhadap benda-benda langit tersebut. Nah, mereka kemudian meyakini bahwasanya benda-benda langit ini seperti matahari, seperti bintang, planet ini, planet Mars, planet Merkurius, planet macam-macam, ya, planet yang mereka anggap memiliki kehidupan di sana, memiliki proyeksi bentuk di atas muka bumi. Mereka misalnya planet ini mirip dengan hewan ini, planet ini mirip dengan, sehingga mereka akhirnya membuat haikal-haikal. Haikal maksudnya bentuk. Logikanya jadi setan buat mereka, iblis masuk membuat mereka memahami bahwasanya benda-benda langit yang ada di langit, misalnya matahari, rembulan, planet Mars, planet Merkurius, planet Venus, Pluto dan yang lainnya, itu ada ruh-ruhnya, dan gerakan-gerakan planet-planet tersebut memiliki pengaruh di alam semesta. Apa yang terjadi di bumi terpengaruhi dengan gerakan-gerakan ruh-ruh tersebut. Nah, benda-benda langit tersebut punya bentuk proyeksi yang ada di atas muka bumi. Mereka ini sesuai dengan khayalan mereka. Mereka misalnya planet Mars ini seperti hewan ini,
planet ini seperti hewan ini. Akhirnya mereka membuat haikal-haikal, yaitu bentuk-bentuk di atas muka bumi ini untuk mereka ibadahi sebagai bentuk penyambungan mereka dengan rohani-rohani yang ada di langit. Akhirnya terjadilah mereka menyembah ini perwakilan dari matahari, ini bentuk perwakilan dari planet ini. Kemudian mereka pun menyembahkan korban-korban, ya. Korban-korban, ada yang mereka yakini planet ini adalah pembawa kesengsaraan, pembawa penderitaan, maka mereka korbankan hewan tertentu. Ada yang mereka korbankan anak yang tidak punya kesalahan misalnya, ya. Kata mereka misalnya kepada matahari, engkau adalah benda langit yang tidak punya kekurangan, engkau murni, maka kami korbankan kepada engkau yang mirip dengan engkau, itu anak yang bersih, tidak punya dosa sama sekali, kemudian dibunuh untuk matahari tersebut melalui patung-patung yang mereka buat di atas muka bumi ini. Ini disebut dengan ashabul hayakil, yaitu yang menyembah haikalan-haikalan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita mungkin aneh, tapi ya begitulah. Ada sekelompok manusia seperti ini yang mereka meyakini ada kehidupan sana di alam langit dan diproyeksikan di atas muka bumi dengan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian mereka pun melakukan kurban-kurban agar ada kebaikan yang datang kepada mereka dan keburukan bisa terhindar dari mereka. Taib, setelah itu Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan tentang zikru talbisihi ala ubadil asnam, tentang talbis iblis terhadap para penyembah berhala. Kok bisa terjadi penyembahan terhadap berhala, ya? Saya bacakan. Fasababuha al-mail ila al-hasan wal a'rad an muqtada al-aql, ya. Da'a iblis la'anahu Allah khalqan katsiran ila ibadati suwar wa abtala inda haula'i amal al-aql bil marra faminhum man hasana lahu annaha al-aliha wahdaha wa minhum man wajada fihi qalila fitnah fa'alima annahu la yuwafiquhu ala hadha fazayyana lahu anna ibadata hadhihi tuqarribu ila al-khaliq ma na'budu illa liqarribina ila Allah zulfa. Iblis kali ini masuk kepada kecintaan terhadap bentuk, kecenderungan manusia untuk melihat suatu bentuk-bentuk yang indah, ya, sehingga akal dibuang sama sekali. Iblis caranya akal dibuang. Akal dibuang agar orang-orang terpengaruh kepada bentuk-bentuk. Kemudian digambarkan kepada mereka bahwasanya patung-patung ini adalah sesembahan yang punya pengaruh kalau disembah. Kalau ada sebagian mereka yang menggunakan akalnya bahwasanya kok bisa kita nyembah patung, maka iblis menghiasi lagi dengan berkata, yang kalian sembah ini untuk mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan orang-orang musyrikin yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah sembahan-sembahan kami kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi kalau bisa langsung menyembah berhala-berhala tersebut, iblis jebak mereka, mereka bisa, ya sudah, akal tidak dipakai. Atau kalau mereka masih berakal, berpikir kok bisa kita nyembah patung, maka iblis membuat syubhat bahwasanya penyembahan tersebut dalam rangka mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun asal muasal penyembahan terhadap berhala sebagaimana pernah kita sampaikan tentang kisah kaum Nabi Nuh. Kisah kaum Nabi Nuh yang di mana di situ ada orang-orang soleh yang Allah sebutkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang soleh yang mereka senantiasa beribadah di suatu tempat. Ketika mereka meninggal maka orang-orang membangun patung dalam rangka untuk mengenang, ya. Awalnya bukan untuk disembah tapi untuk apa? Mengenang. Patung-patung soleh tersebut kalau dilihat membuat masyarakat termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuatlah patung tersebut dan dinamakan dengan nama orang-orang soleh tersebut. Lama kelamaan berjalan dengan waktu, ya. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat, kata Ibn Abbas menceritakan tentang kisah ini. Ketika para generasi yang membangun patung-patung tersebut meninggal dunia, muncul generasi berikutnya dan ilmu sudah dilupakan, tidak ada yang mendakwakan tentang tauhid. Akhirnya datang syaitan mengatakan ini patung-patung disembah. Disembah agar mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ini awal, ya. Awal adalah patung-patung tersebut perwakilan dari orang-orang soleh yang kalau disembah membuat
mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkembanglah penyembahan terhadap berhala sampai pindah ke Jazirah Arab, sampai ke Quraisy ya. Dibawa oleh seorang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai ini adalah seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah. Khuza'ah dahulu sempat menguasai kota Mekah. Ya, kita tahu bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan anaknya Ismail di kota Mekah, kemudian Ismail alaihissalam menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum, kemudian akhirnya setelah Ismail alaihissalam meninggal dunia, kota Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Setelah itu kabilah Jurhum melakukan kemaksiatan macam-macam, akhirnya dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Kota Makkah dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Di antara pemimpin kabilah Khuza'ah namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dan dia adalah Sayyidun Muta', kata Ibnu Katsir, dia adalah rahimahullah seorang yang pemimpin yang ditaati. Maka dia suatu hari pergi ke negeri Syam, kemudian dia mendapat berhala di sana. Orang-orang menyembah berhala, dikatakan berhala ini bermanfaat. Maka dia import berhala tersebut ke kota Mekah, kemudian dia panggil orang-orang untuk menyembah berhala tersebut. Akhirnya orang-orang pun menyembah berhala. Maka mulailah booming penyembahan terhadap berhala. Masing-masing kabilah punya berhala-berhala yang disembah sampai demen pada nyembah patung, nyembah batu. Maka ada namanya berhala namanya Manat ya. Ada Lata di Taif ya. Kemudian ada namanya berhala Uzza di Wadi Nakhlah. Kemudian ada berhala Manat di Sahil Bahar ya. Inti macam-macam. Ada Hubal berhala di Ka'bah yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy, yang ketika dalam perang Uhud Abu Sufyan menyebut-nyebut Hubal, dia mengatakan U'lu Hubal, maha tinggi Hubal maha tinggi. Macam-macam berhala disembah. Sampai ada berhala yang disembah namanya Isaf wa Nailah. Isaf dan Nailah ini adalah dua orang sejoli lelaki wanita yang saling mencintai di negeri Yaman, dan mereka tidak bisa untuk bertemu dan tidak bisa untuk berhubungan. Akhirnya mereka berhaji. Ketika mereka sedang berhaji, kemudian mereka rindu dan mereka melihat orang sedang lalai. Akhirnya mereka masuk dalam Ka'bah dan mereka berzina dalam Ka'bah. Akhirnya mereka berzina dalam Ka'bah. Allah rubah mereka menjadi patung. Dirubah jadi patung. Setelah itu orang-orang mendapati mereka dalam kondisi jadi patung, dikeluarkan. Awalnya diletakkan di luar Ka'bah sebagai pelajaran. Bahwa inilah contoh orang yang bermaksiat akhirnya dirubah menjadi patung. Namun berjalan dengan waktu, iblis datang membisikkan macam-macam kepada masyarakat, akhirnya disembah. Orang datang akhirnya sembah Isaf dan Nailah, mengusap patung ini. Kalau lagi tawaf diusap. Kalau mereka ingin melakukan suatu, mereka mengundi nasib di hadapan patung tersebut. Jadilah banyak patung-patung yang disembah. Saking demennya mereka menyembah patung, mereka kalau kemana-mana mereka bawa patung ya. Mereka terkadang kalau lupa bawa Tuhan, mereka cari batu empat. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi kisah-kisah tersebut. Mereka cari batu empat. Kalau ada batu satu yang paling bagus, mereka jadikan Tuhan. 3 batu yang lain dijadikan sebagai tungku untuk kidir, untuk untuk masak ya. Untuk masak bertumbuh pada 3 batu. Satunya jadikan Tuhan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan mereka suatu hari berjalan di tengah perjalanan, kemudian mereka kehilangan Tuhan mereka. Maka di antara mereka ada yang berkata, iltamisu rabbakum, carilah Tuhan kalian yang baru, karena Tuhan kalian hilang. Akhirnya mereka cari. Tidak lama mereka sedang mencari, tiba-tiba ada suara lagi mengatakan, inna wajadna rabbakum, kita sudah dapat Tuhan kalian, au shibhahu, atau yang semisal dengan Tuhan kalian. Jadi hobi ya untuk menyembah patung. Bahkan kalau mereka tidak dapat batu, sebagaimana disebut oleh, kalau tidak salah, Abu Raja At-Taridi ya, kalau tidak dapat batu mereka ambil pasir, kemudian mereka tumpuk, mereka kasih semacam susu supaya bentuk semacam bentuk gundukan, kemudian mereka tawaf. Intinya demen menyembah berhala. Syaitan masuk ke dalam benak mereka, menyatakan bahwasanya berhala-berhala ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya berhala-berhala tersebut disembah. Dan ternyata penyembahan berhala sampai sekarang masih banyak ya. Masih banyak berhala-berhala disembah, tapi rata-rata berhala-berhala tersebut adalah lambang dari seorang yang soleh atau yang dianggap soleh ya. Atau yang dianggap soleh. Ya, itu berhala-berhala tersebut lambang dari sesuatu yang dianggap roh-roh yang dianggap soleh, kemudian disembah. Dan aneh, makanya Allah mengatakan alahum arjulun yamshuna biha
am lahum aydin yabtishuna biha, am lahum a'yunun yubsiruna biha, am lahum adhan yasma'una biha. Bagaimana mereka menyembah berhala? Apakah berhala-berhala tersebut punya kaki untuk berjalan? Kalian yang menyembah punya kaki untuk berjalan. Kalian yang menyembah berhala, kalian punya mata untuk melihat. Kalian yang menyembah punya tangan untuk memukul. Kalian punya yang menyembah, kalian punya telinga untuk mendengar. Berhala enggak punya. Bagaimana kalian lebih sempurna menyembah berhala yang tidak sempurna? Ini hal yang konyol. Ya. Allah juga berkata, "Ata'buduna ma tanhitun." Bagaimana kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Nah, harusnya logika menunjukkan kita itu menyembah yang menciptakan kita. Bukan kita menyembah apa yang kita ciptakan. Jadi ini mereka pahat patung, mereka sembah patung tersebut. Aneh. Namun demikianlah akal tidak jalan. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Ya, perkataan Syekh Sa'di indah tentang ayat ini mengatakan orang kafir itu benar-benar ahli dalam perkara dunia. Mereka tahu secara detail, mereka menemukan penemuan yang begitu banyak ya. Pesawat, kapal, teknologi, tapi kalau sudah bicara tentang akidah, otak mereka enggak jalan ya. Di antara mereka ada yang menyembah nabi, di antara mereka ada yang menyembah berhala, di antara mereka ada yang menyembah sapi, di antara mereka yang ateis. Otak mereka tidak jalan. Ya'lamuna dhahir min hayatid dunia. Mereka tahu tentang keindahan dunia, tetapi akhirat mereka lalai. Ya, oleh karenanya ini di antara tipuan syaitan sehingga menjadikan orang-orang akhirnya menyembah berhala. Di antara berhala tersebut kalau disembah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan ya. Masih banyak ya, tapi waktu cuma sampai sini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ada trouble Kang Haji sebentar.
Oke, Ji, Ji, kedengaran nggak, Ji? Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz, jelas sekali Ustaz. Ya, ya. Oke. Saya ulangi tadi mengenai apa namanya eh, yang masalah benda-benda ya, seperti benda-benda jimat dan yang lainnya. Kalau memang pemiliknya peninggalan khawatir, maka bisa dikumpulkan dan diberikan kepada misalnya ustadz atau pondok yang bisa menangani benda-benda tersebut ya, karena sebagian benda memang tidak bisa serta merta dibakar ya, karena saya pernah menghadapi kasus seperti itu, ada jimat dibakar akhirnya jinnya ngamuk atau bagaimana ya, memang harus ada mental, kemudian untuk di ruqyah terlebih dahulu baru diurai ya, tidak serta merta seperti itu ya, wallahu alam bisawab. Jazakallah, barakallahu fiik. Pada Xiaomi yang raise hand bisa diklik ambil untuk bertanya langsung ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa Ustaz, saya pakai HP sebulan jadi namanya Xiaomi, nama saya Ana Zainal. Silakan. Ya Ustaz, untuk kita mengetahui kalau ada di ajaran-ajaran kelompok yang mengaku Islam, sifat seperti itu seperti apa ya Ustaz? Takut kita juga sesat, ada yang dicampur-campurkan seperti apa kita untuk memilah-milahnya ya Ustaz? Mudah kita dalam belajar agama, akidah, kita ada manhaj yang jelas, manhajus salaf dalam belajar akidah ya. Orang bicara tentang akidah kita bilang dalilnya mana, Al-Qur'annya mana, sunnahnya mana, ulama salaf mana yang seperti itu. Mudah ya, karena akidah salaf tertuliskan ya. Akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Ahmad ya. Tertulis semuanya, akidahnya Ats-Tsauri, akidahnya Al-Auza'i, akidahnya Ibnu Qutaibah, banyak ya, sehingga mereka menyarikan akidah ashabul hadis. Mereka ketika bicara akidah mereka berdalil Al-Qur'an dan sunnah ya. Maka tidak semua orang bicara kemudian kita ambil. Kalau dia bicara tentang sesuatu kelihatannya menarik, karena tadi kita bahas bagaimana logika filsafat tersebut semuanya logis. Kalau kita bicara logis semuanya logis. Dan mereka adalah orang-orang cerdas sehingga mereka buat logika tentang Tuhan, sehingga mereka punya Tuhan itu syaratnya seperti ini. Kalau orang tidak punya landasan yang kuat, dia mungkin terpengaruh, oh ya benar juga ya, ini menarik, akhirnya terjebak. Namun kita bilang akidah bukan pakai logika. Kalau akidah pakai logika, maka akidah bisa bermacam-macam. Akidah kita Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ada, Al-Quran ada, Sunnahnya kita imani. Kalau enggak, Al-Qurannya ditakwil, hadisnya ditakwil, enggak, itu logikamu. Kita akidah sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Jadi mudah. Kita punya barometer, alhamdulillah. Kalau tidak ada Al-Qur'annya dan tidak ada hadisnya, ada salafnya, enggak. Saya tidak mau spekulasi dalam berakidah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Anda bacakan Ustaz. Di sini saya bertanya, bagaimana jika muslim difitnah oleh orang-orang kafir bahwa kita menyembah bangunan Ka'bah dan disamakan dengan mereka yang menyembah berhala? Tentu sangat beda. Kalau kita tidak menyembah Ka'bah, Ka'bah itu tidak cuma sekedar arah kita beribadah. Seperti kita ke masjid, cuma arah yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah pemilik Ka'bah ini, bukan Ka'bah yang disembah. Falyabudu rabb hadzal, kalaupun kalian sembah berhala langsung. Kalian sembah berhala langsung, patung yang kalian buat yang kalian sembah langsung, karena hati kalian tertuju pada patung tersebut. Adapun kita, Ka'bah bukanlah proyeksi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Dia hanya sekedar untuk agar seorang bisa mudah, agar kaum muslimin bersatu hati mereka, sehingga mereka ketika beribadah ada arahnya. Ya, semuanya kiblatnya menuju Ka'bah. Dan kita bisa saja beribadah tanpa menghadap Ka'bah. Misalnya dalam salat sunnah. Dalam salat sunnah kita beribadah, kemana kita jalan kita nggak ada masalah, harus menghadap kiblat. Kalau salat sunnah ini menunjukkan bahwa kita tidak menyembah Ka'bah, dan tidak ada yang di antara kita mengatakan kita menyembah Ka'bah. Tidak ada. Ka'bah itu yang kita sembah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Ya, ini tentu berbeda. Ya. Dan tidak harus kita beribadah depan kita ada Ka'bah, tidak ada. Tidak harus. Tidak ada depan Ka'bah juga ada masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Suami kerja di perusahaan motor dan setiap tahun disuruh dan men-share iklan selamat Natal, Paskah, Imlek dan lain-lainnya. Bagaimana saran Ustaz, apakah harus berhenti atau bagaimana? Usia sudah 44 tahun. Mohon nasihatnya
Bicara dengan atasan, bilang mohon maaf kalau seperti gini-gini saya dalam ajaran saya enggak, bilang gitu aja. Ya, insya Allah saya senang dengan perusahaan ini, saya membantu. Tapi kalau sudah urusan apa namanya, ikut melariskan acara-acara kesyirikan atau acara-acara perayaan agama lain, maka kita tidak diperbolehkan dalam agama kita. Sampaikan aja begitu. Wallahu alam bishawab. Baik, jazakallahu barakallahu Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Rehan yang sudah raise hand untuk diklik unmute. Silakan kepada Rehan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kalau misalnya saya melihat postingan tentang ramalan tentang suruh yakin itu nggak sengaja kebetulan, dan saya itu gimana Ustaz? Apakah malah saya sholat dengan 50 hari langsung atau misalnya? Enggak, tentunya enggak. Kalau enggak sengaja kan enggak masalah. Enggak sengaja enggak masalah. Kemudian buang aja, kemudian buang, jangan lihat lagi seperti itu. Namanya tidak sengaja tidak jadi masalah. Kalau sengaja pingin tahu itu yang tidak boleh. Tapi kalau enggak sengaja tidak jadi masalah. Boleh nggak Ustaz? Bagaimana Kang Oji, boleh? Boleh lah, terlihat. Pertanyaan, silakan. Ada tokoh masyarakat baru-baru ini beliau bilang bahwasanya beragama harus dinamis. Bagaimana membantah syubhat tersebut Ustaz? Saya nggak ngerti maksudnya dinamis itu apa. Kalau Islam adalah agama yang semuanya bisa. Saya tidak ngerti maksud dinamis itu apa karena masih ambigu maksudnya dinamis apa. Kalau kita agama Islam agama fleksibel, benar, artinya kalau contoh seperti kalau kita nggak bisa sholat berdiri, bisa sholat duduk, nggak bisa sholat duduk, bisa sholat tidur. Kalau nggak ada air bisa tayamum, contoh fleksibel seperti itu. Ada kalau darurat bisa kita yang haram bisa jadi halal kalau dalam kondisi darurat. Maksudnya apa dinamis ya? Wallahu alam bishawab. Tapi demikian saja Kang Oji dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.